Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mengajar Excel sebagai alat problem solving untuk kuliah inti teknik kimia. Materi ini telah saya sampaikan pada pada Regional Symposium on Chemical Engineering dan mendapatkan penghargaan sebagai Best Presenter. Jadi kalau kita melihat struktur kurikulum teknik kimia, ini terdiri dari basic science, general chemistry, general physics, dan mathematics. Kemudian untuk inti kimia itu ada kimia organik, kimia fisika, kimia inorganik, dan biokimia. Kemudian inti dari teknik kimia sendiri adalah analisa teknik kimia, pemodelan proses dan komputasi, termodinamika teknik kimia, mekanika fluida, transport fenomena, teknik reaksi kimia, dinamika proses dan pengendalian proses, proses pemisahan, dan desain yang dibantu dengan komputer. Untuk engineering umum atau rekayasa umum, ini meliputi matematika teknik, pemrograman komputer, laboratorium instrumentasi, dan probabilitas dan statistik. Kemudian ini adalah inti dari desain, ini adalah proses engineering laboratorium, kemudian desain proses kimia dan evaluasinya, kemudian perancangan pabrik. Ini yang merupakan capstone desain dari pendidikan teknik kimia. Kemudian inti dari laboratorium teknik kimia adalah laboratorium operasi teknik kimia atau unit operation. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa spesialisasi pilihan dalam kurikulum teknik kimia. Ini inti dari struktur kurikulum teknik kimia. Nah, di dalam teknik kimia itu banyak melakukan perhitungan-perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan, desain, permasalahan analisa, dan sebagainya. Nah, survei yang dilakukan oleh Institution of Chemical Engineers, ChemE, ada 3 software yang dipandang ideal untuk mengajar subjek inti atau kuliah inti teknik kimia seperti neraca massa dan energi, perpindahan massa, dan teknik reaksi kimia, yaitu Microsoft Excel, komunikasi simulator, dan scripting tool. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengenalkan bagaimana Excel ini bisa dipakai sebagai alat problem solving untuk pengajaran inti kuliah teknik kimia. Jadi sebelum masa tahun 70, perhitungan teknik kimia ini dilakukan menggunakan mistar hitung atau dalam bentuk monograf. Jadi memakan waktu yang sangat lama untuk melakukan sebuah perhitungan. Misalnya, sebagai contoh sederhana, ketika kita ingin mengetahui kapasitas panas dari sebuah senyawa, katakan udara, maka kita harus mencari monograf seperti ini. Jadi ini daftar senyawanya, ada asetilen, udara, seterusnya. Ini udara nomor 27, kita bisa cari di sini. Kemudian kalau suhunya 200, berarti kita tarik dari 200 derajat ke 27 dan kita dapatkan nilai dari heat capacity. Kemudian di era setelah 70 mulai dikenalkan komputer dan kemudian software pembelajaran seperti Aspen HYSYS, ChemCAD, Unisim, dan sebagainya berkembang dengan pesat. Nah, ini perhitungan yang lebih rumit di masa lalu dengan menggunakan grafik. Ini salah satu contohnya adalah metode McCabe tile untuk menghitung jumlah plat dalam kolom distilasi. Jadi kita harus tahu kurva kesetimbangan dan garis operasinya. Kemudian garis umpan kita tarik dan kita buat seperti tangga seperti ini dari 1, 2, ini tray 1, 2, 3. Kemudian kita bisa tahu jumlah tray-nya. Ini mungkin sangat memakan waktu lama. Ya, dengan menggunakan HYSYS sekarang ini, kita bisa dengan menggunakan shortcut kolom, bisa dihitung dengan cepat. Nah, dalam penyelesaian menggunakan paket perangkat matematik, intinya adalah kita bisa, kalau kita bisa membuat model matematika, dan kita juga bisa mencari data-data tentang sifat fisika, ini kemudian kita dengan algoritma penyelesaian dan didokumentasikan, kita bisa, ini adalah inti dari paket perangkat lunak. Nah, Excel memungkinkan kita untuk melakukan itu. Ini adalah salah satu contoh
problem yang bisa diselesaikan. Ini yang contoh pertama, menghitung volume molar dan faktor kompresibilitas untuk persamaan gas van der Waals. Jadi konsep yang didemonstrasikan menggunakan persamaan van der Waals untuk persamaan keadaan van der Waals untuk menghitung volume molar dan faktor kompresibilitas gas. Metode yang digunakan, metode numerik yang digunakan adalah penyelesaian persamaan aljabar nonlinear tunggal. Ini adalah pernyataan persoalannya. Gas ideal hanya dapat mewakili hubungan PVT pada tekanan rendah mendekati atmosfer. Untuk tekanan tinggi, persamaan yang lebih kompleks harus digunakan. Misalnya persamaan van der Waals seperti ini. P plus A per V kuadrat kali V minus V sama dengan RT. Persamaan van der Waals bisa disederhanakan dengan mengganti A dengan memasukkan sifat kritisnya, suhu dan tekanan kritis, kemudian diubah menjadi reduced pressure dan kita bisa membuat general persamaan van der Waals. Definisi dari compressibility factor Z adalah sama dengan PV per RT. Nah, untuk problemnya, hitung volume molar dan faktor kompresibilitas untuk gas amonia pada tekanan 56 atmosfer dan suhu 450 Kelvin menggunakan persamaan van der Waals. Ulangi perhitungan untuk reduced pressure PR 1, 2, 4, 10, dan 20. Kemudian yang ketiga, bagaimana faktor kompresibilitas berubah sebagai fungsi PR. Penyelesaian, ini kita susun ulang persamaan van der Waals menjadi P plus A per V kuadrat minus ini sama dengan ini. Atau bisa diubah menjadi sebuah fungsi yang sebagai fungsi V. Yang karena yang lainnya konstan, ini adalah fungsi yang berubah. Ini harus kita set sama dengan 0. Karena ini persamaan implisit, kita tidak bisa menyelesaikan secara eksplisit. Nah, jadi kita buat seperti ini. Jadi ini kita buat inputnya, ada tekanan T, kemudian konstanta gas, tekanan kritis dari amonia, suhu kritis amonia, dan tekanan kritis amonia. Ini nilainya kita masukkan dalam kolom. Ini keterangan aja supaya kita ingat. Dan ini satuannya. Outputnya adalah kita hitung V volume molar amonia. Ini adalah dengan menggunakan, ini yang ditebak. Kita belum tahu nilainya. Jadi ini kita tebak. Misalnya kita tebak 0,4, maka ini A-nya dihitung dengan persamaan ini, 27 per 64 R kuadrat TC kuadrat kali PC. Jadi ini adalah dengan masukkan persamaan ini, R-nya dari angka yang di sel ini, kemudian TC dan PC-nya dari sel ini dan ini. Kita dapatkan A, B juga sama dengan persamaan ini, RTC per 8 PC. Kemudian Z kita hitung dengan persamaan ini, PV per RT. Nah, kemudian kita FV tadi kita hitung dengan persamaan ini. Ada P plus A, V kuadrat. Kalau kita sudah tahu nilai dari V, A, B, maka ini kita bisa hitung. Kemudian kita dapatkan FV, Z-nya kita hitung dengan ini. Nah, FV ternyata nilainya minus 7. Berarti ini belum, harusnya 0 tadi ya. Ini harus 0. Supaya penyelesaiannya ada ini. Nah, untuk mencari nilai ini, maka kita bisa menggunakan Goolsik. Goolsik ini ada di, kemudian kita set sel yang D15, sel yang ini, di set sel yang ini, ke nilai 0 dengan mengubah ini, volume dari tebakan. Kemudian kita klik OK. Maka kita dapatkan nilai V-nya adalah 0,5749 liter. EV-nya mendekati 0 yaitu minus 6. Jadi ini adalah nilai konvergen atau akar dari persamaan ini. Atau kalau kita punya data misalnya ini adalah bilangan daya lawan bilangan Reynolds dalam tangki pengaduk. Jadi kita punya bilangan Reynolds 1357 dengan dan mendapatkan nilai dari eksperimen bilangan dayanya 50, 18, 11 dan seterusnya. Kita punya data ini. Nah, kalau kita menggunakan komputer lebih mudah menggunakan sebuah persamaan. Sekarang ini cocok persamaan yang mana? Kita akan mencoba 8 persamaan ini. Data ini yang pas, paling pas yang mana dari 8 persamaan ini dengan data ini?
Yang pertama adalah linear, Y sama dengan BX plus A, Y sama ini order 2, Y sama dengan BX kuadrat plus A, Y sama dengan BX pangkat setengah plus A, dan seterusnya. Ada 8 persamaan. Nah, kita menggunakan ini tren lainnya, koefisien tren lain. Untuk persamaan linear kita bisa menggunakan sintaksnya slope dan intercept. Ini adalah slope dan persamaan linear. Kalau trennya logaritmik kita bisa menggunakan persamaan ini indeks minus Y kurung ln X dan seterusnya. Ini untuk persamaan pangkat, dan ini untuk eksponensial, dan ini untuk polinomial order 2. Jadi bisa menggunakan ini. Nah, kemudian kita susun. Jadi mengkorelasikan data XY tadi dengan 8 persamaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini bisa kita jadikan linear. Ini yang pertama Y sama dengan BX plus A. Ini Y sama dengan BX kuadrat plus A. Nah, ini yang dilinearkan, maka datanya yang kedua, yang X ini dikuadratkan. Jadi ini adalah sel ini dikuadratkan 1. Jadi ini 1 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 5 kuadrat, 7 kuadrat, 9 kuadrat, 13 kuadrat. Y-nya tetap. Kemudian yang ketiga, yang ini yang dipangkatkan setengah. Jadi ini 1 pangkat setengah, 1, ini 3 pangkat setengah, ya ini ya, dari sini 5 pangkat setengah, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini dilonkan, persamaan yang 4, Y sama dengan AX, ini menjadi ln Y sama dengan ln AX plus ln A plus BX. Kemudian yang ini tetap Y sama dengan B kali ln X. Nah, yang ini yang dihitung. Jadi X-nya dari 1 dilonkan jadi 0, ini ln 3 sama dengan 1,1 dan seterusnya. Ini juga sama, ini dilonkan juga, Y sama dengan X pangkat B dilon menjadi ln Y sama dengan ln A plus B ln X. Ini tetap, tapi yang X-nya diganti menjadi 1/X. Ini nanti menjadi Y sama dengan B, ini variabel konstan baru. Ya, jadi kita sudah punya 8 ini. Jadi data yang aslinya, misalnya kita ubah sesuai dengan persamaannya menjadi data XY, 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 dan seterusnya. Nah, kemudian kita selesaikan. Cari slope dan intercept-nya. Ini karena lebih mudah mencari persamaan linear. Jadi slope intercept untuk setiap persamaan ini bisa dicari. Ya. Adalah slope misalnya F13 sampai F18, berarti yang ini. Slope-nya, data EY-nya adalah ini, kemudian data X-nya ini. Kemudian ini kita dapatkan. Kemudian intercept adalah ini untuk menghitung intercept. Sama dengan intercept F13 sampai F19, E13 sampai E18. Kita dapatkan ini. Ini juga sama, tapi untuk yang Y-nya ini, X-nya ini Y-nya ini, X-nya ini, kita dapatkan semuanya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai slope dan intercept untuk setiap persamaan dari 8 persamaan ini. Masalahnya sekarang adalah yang mana yang pas sebenarnya? Yang paling pas dari 8 persamaan ini. Kalau menghitung slope dan intercept-nya kita bisa. Nah, untuk menghitung, kita juga bisa menghitung dengan menggunakan indeks Linus ini ya. Nah, slope intercept dengan cara ini kita juga dapatkan nilai yang hampir sama. Nah, kemudian untuk menghitung, untuk mengetahui yang paling pas, kita menggunakan statistik ini ya, Pearson coefficient index, coefficient index. Kalau indeksnya dari persamaan ini mendekati 1, itu yang berarti persamaannya pas. Jadi kita gunakan Pearson F13, F18 berarti yang ini. E13, E18 data yang ini. Ini yang pertama. Ini B tadi ya, B-nya adalah yang ini disamakan. Ini kita sudah punya A, B-nya. Kemudian R-nya kita hitung dengan cara ini. Kita dapat ini minus 0,7735, ini minus 0,6135, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dari 8 persamaan ini, yang paling mendekati nilai 1 adalah yang persamaan 7. Ya. Yaitu dengan nilai indeksnya adalah 0,9998 dekat 1. Tapi ini juga relatif baik. Nah, kemudian kita coba lihat, plotkan antara data dengan nyata untuk persamaan dan persamaan 7 mendekati, dua-duanya memang mendekati nilai eksperimen. Nah,
Excel juga bisa kita pakai untuk menghitung, menyelesaikan neraca massa reaktor seri. Jadi reaktor seri seperti ini. Ada seri, kemudian ada juga yang di recycle. Jadi ini reaktor 1, 2, 3, 4. Kemudian ini yang dari reaktor 3, reaktor 4 dikembalikan ke reaktor 3, dan dari keluaran dari reaktor 3 dikembalikan ke reaktor. Semua reaksi yang terjadi di dalam reaktor ini adalah ordernya 1, A menjadi B dengan konstanta kecepatan Q1. Nah, ini kondisi operasinya berbeda-beda, dan dengan volume yang juga berbeda-beda, kita dapatkan rate konstannya seperti ini. Untuk reaktor 1, 0,1, volumenya 1000, reaktor 2, 1500, konstanta rate-nya 0,2, 1 per jam, reaktor 3, 100, dan nah, dengan neraca massa, kita bisa selesaikan ya, untuk reaktor 1, QA0 yang masuk input, ini yang keluar ditambah dengan generasi, ini akumulasi. Begitu juga dengan reaktor 2, kalau akumulasi, kalau steady state berarti suku yang terakhir ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Untuk reaktor 2 juga sama, steady state, dapatkan persamaan yang kedua. Neraca massa reaktor 3 dapat, neraca massa reaktor 4 juga dapat. Jadi tadi nilai angkanya adalah QA0 1000, CA01, QA3 100, QA4 100. Ini kita substitusi ke setiap persamaan ini, maka kita dapatkan untuk yang reaktor pertama 1100 CA1 sama dengan 1000, reaktor kedua ini, reaktor ketiga ini, dan reaktor ketiga ini. Ini adalah jadi berupa himpunan 4 persamaan aljabar linier simultan. Nah, ini bisa diselesaikan dengan inverse matrix dan perkalian matrix. Jadi untuk inverse, sintaksnya adalah seperti ini. M inverse, array dari matrix. Kemudian ini adalah perkalian matrix M mult, MMULT. Ini array 1. Nah, ini kita susun seperti ini tadi, datanya yang tadi. Jadi ini adalah sistem persamaan menjadi format. Ini A, jadi matriksnya adalah perkalian matriks AX sama dengan B. Ini matriks A, 1100, tadi 0, 0, 0, 1100, minus 4. Jadi dari persamaan ini ya, dari persamaan yang ini tadi kita susun, ini kan ada CA1 gitu. Jadi CA1, CA2, CA3, jadi ini kalau dikalikan 1100 CA1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0 sama dengan 1000. 1000 kali CA1 minus 1400 CA2 ditambah. Jadi kita bisa jadikan seperti itu. Nah, pertama kita cari matriks dari inverse dari matriks ini. Dengan ini ya, fungsinya adalah ini kalau ditaruh di sel di sini, kemudian kita tuliskan sama dengan M inverse, kemudian kita blok. Maka kita dapatkan hasil inverse-nya adalah. Kemudian yang ini adalah perkalian. Perkalian adalah M mult, kemudian inverse matrix ini diblok dikalikan dengan yang ini. Maka dikalikan dengan yang ini, kita dapatkan nilai. Jadi ini penyelesaian dari X ya. CA1. Ini adalah CA1, CA2, CA3, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan Excel untuk menyelesaikan persamaan dinamik. Misalnya ada aliran gravitasi seperti ini. Jadi aliran yang di dalam pipa ini sebagai fungsi dari ketinggian. Kalau kita turunkan neraca momentum atau neraca gaya dengan sistem pipa yang di sini, yang bawah ini, maka gaya adalah yang gaya pertama adalah P yang di sini dikalikan dengan A, yang keluarnya P kali A. Kemudian ada gaya friksi, dan kita dapatkan ini dV per dt sama dengan G per LH minus. Nah, ini adalah neraca gaya. Dari neraca massa kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi rate sebagai fungsi dari ketinggian. Jadi kita dapatkan persamaan ini, dV per dt ada dua persamaan diferensial. Kemudian kalau F sama dengan V kali AP. Nah, kalau kita masukkan angka-angka menurut ini yang ada di bukunya Luyben, kita dapatkan dV per dt sama dengan 0,01 dan seterusnya, dH per dt sama dengan. Jadi ada dua persamaan diferensial yang simultan diselesaikan. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode Euler. Metode Euler adalah ini. Jadi dengan Euler, Vt plus delta T sama dengan Vt plus delta T dV per dt pada T. Kemudian step
langkahnya, langkah waktunya adalah HT ditambah dengan, ketinggiannya adalah sama dengan ini. Jadi kalau kita masukkan di C4 yang ini data yang diketahui, ini adalah initial condition, kondisi awal. T sama dengan 0, kecepatannya 3,4, tingginya 2,05. Ini T-nya kita hitung 1 sampai 28 dengan increment, dengan pertambahan 1. Nah, kemudian C yang ini bisa kita ketik seperti ini, sama dengan C3 ditambah C1. Ini C3, C4 ya ini. C4 ini sama dengan C3 tambah C1 dan seterusnya. D4 sama dengan ini. Ini diberi tanda dolar di sini karena nilai dari C1 ini ketika di-copy nanti supaya tetap C1. Jadi setelah ini dan ini dihitung, kemudian di blok, ini ditarik untuk ngopi. Selesai. Kemudian kita buat grafik. Nah, kita juga bisa menggunakan VBA. Ya, ini kita bisa VBA project. Ini adalah subroutine dari Euler. Jadi kita masukkan, ini adalah dimensi V sebagai double. Ini adalah tipe dari bilangan realnya, double, single, ini penelitiannya. Kemudian baris sama dengan 3, ini mengambil barisan yang berisi data. Ini membaca data kecepatan awal sel pada C2. Ini masih membaca, kemudian ini mulai menghitung, ini mengambil data. Ini active sheet sel baris 1 dengan T, ini menuliskan ini. Dan mulai menulis, ini while ini mulai mengintegralkan dari, jadi T dari ini tadi pertama 0, deltanya 1, jadi ketika time atau waktunya lebih kecil 800, diiterasi terus. Nah, hasilnya adalah seperti ini, jadi kita bisa kondisi awalnya tadi. Kalau kita lihat yang ini tadi, ini active cell baris 2 itu adalah yang tadi di sini. Jadi ini kondisi awalnya, dengan tadi kita bisa untuk menjalankan program ini sudah di-set. Kalau kita klik ini akan berubah dan langsung keluar. Ya, kalau initial kondisinya diubah, ini juga berubah. Kita juga bisa menggunakan Excel untuk menyelesaikan konduksi satu dimensi steady state tanpa sumber. Jadi misalnya kita punya batang dengan luasnya misalnya ini 10 kali 10 pangkat 3 meter persegi, panjangnya setengah meter. Suhu di sini di 100 derajat 100, suhu di sini 500. Nah, bagaimana distribusi suhunya? Dalam batang kita menggunakan persamaan yang mengatur distribusi suhu ini adalah dengan hukum Fourier ini. D per dx sama dengan K, dt per dx sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan find volume atau find difference, kita bisa mendiskretkan menjadi, misalnya ini dibagi menjadi 5 titik. Kemudian untuk titik yang di tengah, internal, kita integralkan dan kita bisa dapatkan sebuah persamaan umum seperti ini, koefisien. Ya. Untuk titik 1 ini ada kondisi batas karena titik 1 diketahui. Kemudian juga untuk titik 5 ini juga harus dimasukkan, diketahui tadi ya. Nah, kemudian kita bisa susun sama tadi menjadi sebuah tridiagonal matrix. Jadi AW, AE ini untuk titik 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung, kita masukkan angkanya dan dihasilkan himpunan persamaan aljabar. Ini adalah metrik tridiagonal dan ini diketahui, TA tadi diketahui, nanti kita ingin menghitung nilai dari kita dapatkan ini. Nah, ini dengan Excel dengan mudah sama ya tadi menggunakan inverse matrix. Jadi kalau ini langsung dikalikan. Jadi ini tadi yang ini adalah ini dimasukkan ke A yang ini, kemudian B-nya diketahui. Nah, ini yang dihitung. Jadi ditaruh di sini kursornya, kemudian ditulis sama dengan M mult kurung buka M inverse kurung buka M3 sampai Q7. Ini kalau menggunakan Windows koma mungkin. Kalau menggunakan iOS Apple ini titik 2. M3 sampai ini ya, berarti M3 sampai Q7. Jadi yang ini. Matriksnya adalah yang ini. Dan ini R3, R7 yang ini. Jadi ini adalah matriks dikalikan dengan, maka kita bisa dapatkan nilainya langsung.
142. Atau kita bisa menggunakan sama seperti yang tadi, dicari inversnya dulu. Jadi dari persamaan ini dicari inversnya, kita taruh di sini, ya. Kemudian ditulis M sama dengan inverse ini. Kemudian ini baru dikalikan MU, dan seterusnya kita dapatkan hasilnya sama ya. Jadi kita bisa dapatkan nilainya adalah 142 dan seterusnya. Kalau kita buat plot, ini adalah penyelesaian eksak, ini penyelesaian numeriknya. Ini tepat ya. Baik, jadi profesi teknik kimia ini dituntut untuk bisa menggunakan bahasa coding sebagai basis untuk pengembangan model. Nah, jadi mahasiswa harus mempunyai kompetensi dasar dalam formulasi matematik, di mana programming dan berpikir algoritma, ini ada logic, basic engine logic, harus menjadi step pertama. Untuk menggunakan platform misalnya Excel dan untuk mengembangkan skill digitalisasi yang memadai. Nah, kalau lesson yang mahal ini adalah hambatan ya kalau kita mau mengadopsi perangkat lunak dalam pendidikan teknik kimia advance maju. Ini Excel bisa menjadi option karena hampir kalau kita beli Office kita dapat Excel. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dalam materi yang berbeda.